Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Namun ada baiknya kita awali dulu pertemuan kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa akan memudahkan kita dalam mempelajari materi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai materi lambang atom, ion, isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Dan sebaiknya sebelum kita lanjutkan, mari yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian bunyikan lonceng, sehingga Anda akan mendapatkan pemberitahuan ketika ada video-video terbaru kami yang kami upload. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang lambang atom, ion, isotop, isobar, dan isoton. Kita awali dulu pembahasan kali ini dengan lambang atom. Untuk lambang atom itu ada beberapa cara penulisan. Ada yang menuliskannya semacam ini, lambang atomnya. Dituliskan semacam ini, lambang atomnya. Kemudian juga, ada dengan cara yang kedua, yaitu cara yang seperti ini. Ya, sama saja untuk penulisannya. Kita akan memperhatikan huruf yang atas atau angka yang atas ini menunjukkan nomor massa. Nomor massa itu adalah jumlah proton dan neutron yang dimiliki oleh atom. Jumlah proton dan neutron yang dimiliki oleh atom. Atau ini disebut sebagai nomor massa. Kemudian angka yang ada di bawah, yang B ini menunjukkan jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom, sehingga angka yang di bawah ini menunjukkan nomor atom. Jadi nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, juga menunjukkan jumlah elektron. Proton itu bermuatan positif, kemarin sudah, elektron bermuatan negatif. Sehingga di dalam sebuah atom netral, jumlah proton muatan positif akan selalu sama dengan muatan negatif, sehingga netral. Ya, kita berikan beberapa contoh. Misalnya atom natrium. Nomor atomnya 11, nomor massanya 23. Sehingga natrium itu di dalam atomnya terdapat proton jumlahnya 11. Ini angka ini, 11. Kemudian neutron, kalau yang atas ini adalah jumlah proton ditambah neutron, nomor massanya 23, protonnya 11. Sehingga neutronnya adalah nomor massa dikurangi proton, atau 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Kemudian elektronnya tadi, elektron sama dengan jumlah proton sama dengan nomor atom. Berapa? 11. Bisa dipahami ya? Jadi ini insya Allah Anda mudah memahaminya. Contoh yang kedua, misalkan besi. Nomor atomnya 26, nomor massanya 56. Ya, proton adalah sama dengan nomor atom. Angka yang di bawah berapa ini? 26. Neutronnya, angka yang atas ini adalah nomor massa. Proton ditambah neutron. Massanya 56. Protonnya sudah ada 26. Maka neutronnya berapa? Ya 56 dikurangi 26. 56 dikurangi 26. Neutronnya ada 30. Elektronnya, elektron sama dengan proton. Berapa? 26. Ini adalah lambang atom. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Insya Allah ini bisa Anda pahami. Kita lanjutkan dengan ion. Apa itu ion? Ion itu adalah atom atau gugus atom. Gugus atom berarti kumpulan atom yang bermuatan listrik. Sekali lagi, ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Ion itu dapat terbentuk jika atom netral melepas atau menerima elektron. Seperti dalam pembelajaran teori atom kemarin, atom itu ada inti atom dan ada kulit atom. Inti atom isinya proton ditambah neutron. Ini ada di inti atom. Proton tambah neutron ada di inti atom. Sedangkan elektron ada di kulit atom. Nah, kalau di inti atom ini nggak bisa berubah. Yang bisa berpindah adalah yang berada di kulit atom. Apa itu? Elektron. Sehingga ion itu terbentuk jika atom netral melepas atau menerima elektron.
Nah, ion itu ada, kita mengenal ion positif dan ion negatif. Ion positif itu adalah terbentuk jika atom netral melepas elektron. Atom netral melepas elektron. Kita ambil contohnya. Natrium, tadi sudah, nomor atomnya 11, nomor masanya 23. Sehingga kita dapatkan protonnya 11, kemudian neutronnya 23 kurangi 11, 12. Elektronnya 11. Proton muatannya positif. Elektron muatannya negatif. Positifnya 11, negatifnya 11, sehingga netral. Bagaimana jika ion Na positif? Ion Na positif. Ion positif terbentuk jika atom netral melepas elektron. Kalau positif 1 berarti ada elektron yang dilepas. Berapa? 1. Elektronnya tadi berapa? 11. Dilepas 1 jadi berapa? 10. Protonnya bagaimana? Tetap. Karena dia di inti atom. Neutronnya berapa? Tetap. Karena dia berada di inti atom. Sehingga secara matematis, proton itu muatannya apa? Muatannya positif. Elektron muatannya negatif. Positif berapa? 11. Negatif berapa? 10. Sehingga kalau dijumlah akan positif 1. Ini ion positif. Masih belum paham? Saya kasih contoh satu lagi. Atom kalsium. Nomor atomnya 20. Nomor masanya 40. Protonnya 20. Neutronnya 40 kurangi 20 berapa? 20. Elektronnya 20 juga. Sehingga dalam atom netral positifnya 20, negatifnya 20, netral. Kalau dia membentuk ion kalsium, jadi seperti ini membacanya nanti adalah ion kalsium. Ion kalsium, 2 positif. 2 positif artinya ada 2 elektron yang dilepas. Elektronnya tadi berapa? 20. Dilepas 2, berarti 20 dikurangi 2, berapa? 18. Protonnya tetap, neutronnya tetap. Sehingga muatan positifnya berapa? 20. Muatan negatifnya 18. 20 kurangi 18, 2 positif. Ini adalah ion positif. Anda perhatikan susunan elektronnya, sehingga Anda akan memahami. Oke, bisa kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke ion negatif. Ion negatif terbentuk jika atom netral menerima elektron. Jadi, ion negatif terbentuk jika atom netral menerima elektron. Kita perhatikan contohnya. Klorin, nomor atom 17, nomor massa 35, sehingga protonnya 17. Proton sama dengan elektron, karena netral. Jadi, protonnya 17, ini positif. Kemudian elektronnya 17, ini negatif. Berarti positif 17, negatif 17, netral. Neutronnya 35 dikurangi 17, berapa? 18. Kalau dia berubah menjadi ion klorin, negatif 1. Kalau negatif 1, maka atom netral menerima 1 elektron. Elektronnya tadi berapa? 17. Menerima 1, menjadi berapa? 18. Protonnya tetap. Neutronnya tetap. Sehingga ion klorin, ini positifnya berapa ini? Positifnya 17. Negatifnya berapa? 18. Positif 17 dikurangi 18. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah negatif 1. Ini adalah ion negatif. Oke, bisa dipahami ya? Ini tentang ion. Ion positif, ion negatif. Terbentuk jika atom netral melepas atau menerima elektron. Baik. Kita lanjutkan pembahasannya. Kita akan belajar tentang isotop. Isotop itu apa? Isotop itu adalah unsur yang sama. Unsur yang sama. Tetapi memiliki massa yang berbeda. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Anda pernah mendengar semangka misalnya, buah semangka. Atau buah melon. Sama-sama buah semangka, ada yang, ini kan unsurnya sama-sama semangka. Ada yang masanya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, berarti masanya berbeda. Itu contoh isotop. Unsur yang sama memiliki nomor massa yang berbeda. Kita lihat contohnya. Contohnya, ini. Karbon. Kalau sama-sama karbon, berarti nomor atomnya sama. Ini menunjukkan sifat khasnya unsur itu adalah ada di jumlah protonnya. Jumlah protonnya, bukan jumlah elektronnya. Jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya. Berarti ini karbon.
Tetapi karbon ini ada yang masanya 12, ada yang masanya 13, ada yang masanya 14. Unsur yang sama, massa berbeda. Ini kita sebut sebagai isotop. Unsur yang sama, nomor massa berbeda. Ini disebut dengan isotop. Mudah kan untuk belajarnya? Oke. Karbon 6. Ini kita lihat. Protonnya berapa ini? 6. Elektronnya 6. Karena proton sama dengan elektron. Neutronnya 12 kurangi 6. Berapa? 6. Yang ini yang tengah. Kita lihat yang tengah. Protonnya berapa? 6. Berarti sama. Elektronnya 6. Sama-sama netral. Neutronnya 13 kurangi 6 berapa? 7. Kemudian yang di belakang, maaf ini ya, protonnya berapa? Ini proton ya, maaf ini proton. Ini proton. Ini tadi elektron. Ya, ini tadi elektron. Ya, protonnya berapa? 6. Elektronnya 6 juga. Neutronnya 14 kurangi 6 berapa? 8. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan ilmu baru bahwasanya dalam sebuah isotop itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah apa? Jumlah neutron yang berbeda. Jumlah neutron yang berbeda. Jadi dalam suatu isotop itu neutronnya berbeda, protonnya, elektronnya sama. Ini isotop. Oke. Jadi perbedaannya massa disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah neutron. Oke, kita lihat isotop unsur di alam. Ini yang sering muncul di dalam soal-soal. Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Pernahkah Anda mencoba memperhatikan massa buah semangka? Yang besar ada yang massanya 5 kg. Yang sedang ada yang massanya 3 kg. Yang kecil ada yang massanya 1 kg. Itu contoh isotop. Sama-sama semangka, unsurnya yang sama, tetapi massanya berbeda. Ketika Anda ditanya, berapa massa semangka? Maka caranya adalah dengan menjumlahkan massa semua semangka dan membaginya dengan jumlah semangka yang ada. Sehingga kita dapatkan massa rata-rata semangka atau massa relatif semangka. Ya, massa relatif semangka. Kita ambil contohnya. Ada 5 buah semangka. 5 buah semangka. 2 semangka massanya masing-masing 3,5 kg. 3 semangka massanya masing-masing 5 kg. Hitung massa relatif semangka tersebut. Ya, ada 5 semangka, yang 2 masing-masing 3,5 kg, yang 3 masing-masing 5 kg. Hitung massa relatifnya. Tadi saya sampaikan, ya dengan menjumlahnya toh Pak. Yang 2 massanya 3,5, sehingga 2 kali 3,5, 7 kg. Yang 3 massanya 5 kg, berarti 3 kali 5, 15 kg. Sehingga massa totalnya adalah 7 ditambah 15, berapa? 22 kg. Sehingga massa semangkanya adalah 22 kg dibagi 5, karena semangkanya ada 5, sehingga massa semangka adalah 4,4 kg. Ini massa relatif semangka. Nah, ada cara yang kedua. Perhatikan, 5 buah semangka. 2 semangka massanya masing-masing 3,5. Yang 3 semangka massanya 5 kg. Ya, kita lihat dulu. 2 semangka massanya 3,5 kg. 2 semangka dari 5 semangka. 2 semangka dari 5 semangka. Berarti kan 2 per 5 kali 100 sama dengan 40%. 40% massanya 3,5 kg. Yang 3 dari 5 berarti kan 3 per 5 kali 100% sama dengan 60%. Yang 60% massanya 5 kg. Yang 40% massanya 3,5 kg. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan yang 40% 40 per 100 itu 3,5 kg. Berarti 40 per 100 kan 0,4 kali 3,5, 1,4 kg. Yang 60% berarti 60 per 100, 5 kg. Berarti 60 per 100 kali 5 kg. 60% itu sama dengan 0,6 kali 5 kg. Berapa? 3 kg. Sehingga massa totalnya berapa? Massa relatifnya 4,4 kg.
Sama nggak dengan cara yang sama tadi? Sama, ini 4,4 kg. Ini juga 4,4 kg. Sama. Ada cara satu, ada cara dua. Ya, kita munculkan dalam bentuk contoh soal. Kita munculkan dalam bentuk contoh soal. Isotop klorin, klor ya, klor Cl. Terdiri atas klorin yang masanya 35 sebanyak 75%. Sisanya adalah klorin yang masanya 37 SMA. Yang 75% itu adalah 35, sisanya berapa? Kalau persen, ini persen itu kan artinya apa? Persen itu artinya 100. Sehingga kalau yang 75 itu adalah 35, maka sisanya berapa? Sisanya ya 100 dikurangi 75. Berapa 100 dikurangi 75? Ya tentunya berapa? 25. 25 apa? 25%. 25% ini masanya 37. Sehingga dengan cara yang tadi kita akan mendapatkan nanti 75 per 100% kali 35. Berarti 75 per 100 0,75 kali 35 ketemu 26,5. Sisanya berarti 100 dikurangi 75 berarti 25%. 25 per 100 kali masanya berapa? 37. 0,25 kali 37 berapa? 9,25. Sehingga massa atom relatifnya Cl adalah ya tinggal jumlah saja. Berapa? 26,25 ditambah 9,25. Berapa? 35,5. Ini contoh soalnya. Oke, kita ambil contoh soal satu lagi biar Anda lebih paham lagi. Ya, atom X. Atom X di alam memiliki 3 isotop. Nah, ini isotopnya ada 3. X221, nomor masanya 221, sebanyak 74,25%. Memiliki 220,9 AMU. AMU itu singkatan dari atom, massa unit atau massa unit atau SMA, satuan massa atom. Jadi yang nomor masanya 221, masanya 220,9. Isotop yang nomor masanya 220 sebanyak 12,78% memiliki massa 220 AMU. Kemudian isotop yang nomor masanya, hingga perbedakan antara nomor massa dan massa ini berbeda. Nomor masanya 221 sebanyak 13%. Masanya 218,1 atom massa unit. Dari data tersebut, hitunglah berapa massa atom relatif X. Ini ada 3 jenis. Yang 221, yang 220, dan yang 218. Caranya bagaimana? Sama. Yang 74,22 per 100 dikalikan 220,9 AMU. Yang 12,78% dikalikan 220 AMU. Yang 13 per 100 dikalikan 218,1 AMU. Sehingga 13 per 100 itu 0,13. Kali ini 12,78 berarti 0,1278. Kali 220. 74,22% berarti 0,7422%. Kali 220,9. Ketemu ini. Ya, jangan langsung dibulatkan. 193,9. Jangan. Kenapa? Ini masih kita jumlahkan lagi. Kalau ini kita potong, nanti hasilnya berbeda. Nah, ini utuh dulu, dijumlah dulu. Jumlahnya adalah 220,4209. Baru setelah ini hasil akhir, bolehlah kita ambil pembulatannya. 220,422. Apa ini? AMU atau massa unit. Ini cara menentukan, cara menghitung massa atom relatif jika diketahui isotopnya. Oke, bisa diterima ya? Insya Allah
Kalau nggak bisa nanti Anda ulang dari atas lagi, dibaca lagi. Belajar itu ya memang harus berulang. Insya Allah Anda bisa. Insya Allah Anda bisa. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Sekarang isobar. Apa toh isobar itu? Isobar itu unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda. Tetapi memiliki massa yang sama. Unsur yang berbeda memiliki massa yang sama. Unsur yang berbeda, misalnya ada tadi semangka. Ada yang semangka massanya 1 kg. Ada kelapa. Semangka dan kelapa kan beda. Tapi semangkanya 1 kilo, kelapanya juga 1 kilo. Berbeda, tetapi massanya sama. Itu namanya isobar. Contohnya seperti apa, Pak? Ini. Ada kalium, ada kalsium. Kan berbeda. Kalium nomor atomnya 19, kalsium nomor atomnya 20. Anda bisa dicek di sistem periodik unsur. Kalium ini nomor masanya 40, kalsium juga 40. Sehingga unsurnya berbeda, masanya sama. Ini kita kenal dengan isobar. Isobar. Ya, ini kita kenal dengan isobar. Kemudian kita lanjutkan. Isoton. Isoton itu apa? Isoton itu pengertiannya unsur yang berbeda, tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Jumlah neutron yang sama. Kita ambil saja contohnya, kalium, nomor massanya 19. Maaf, nomor atomnya 19, nomor massanya 39. Kalsium, nomor atomnya 20. Nomor massanya 40. Sehingga di sini kita dapatkan neutronnya. Neutronnya tadi berapa? Neutron itu adalah nomor massa dari 39, ya 39 dikurangi nomor atomnya. Nomor atomnya 19. Berapa jumlahnya neutron? Jumlahnya adalah 20. Sedangkan kalsium ini neutronnya adalah nomor massanya berapa? 40. Oke, dikurangi protonnya berapa? 20. Sehingga neutronnya berapa? Neutronnya adalah 20. Jadi ini neutronnya sama, neutronnya sama. Ini namanya isoton. Oke, bisa ya? Ini isoton. Kita masih lanjutkan lagi. Tadi yang belum adalah isoelektron. Isoelektron. Isoelektron itu unsur-unsur atau ion. Karena elektron. Mungkin saja ion. Elektronnya sudah berpindah, sudah bertambah atau berkurang. Unsur-unsur atau ion yang berbeda, tetapi memiliki jumlah elektron yang sama. Tetapi memiliki jumlah elektron yang sama. Kita ambil contohnya. Natrium. Ion natrium. Hati-hati ini. Ion natrium. Ya. Protonnya 11, elektronnya 11, tetapi ini dilepas 1. Jadi ini elektronnya, ini kan protonnya, sebelumnya protonnya tetap 11. Protonnya tetap 11. Elektronnya, ini netralnya adalah 11. Karena ini melepas 1, maka 11 dikurangi 1. Ada berapa elektronnya? Elektronnya ada 10. Sedangkan ini netral. Kalau netral, ini proton, yaitu proton, tadi jumlahnya sama dengan elektron. Berapa jumlahnya? Yaitu 10. Sehingga dua ini memiliki, ini elektronnya 10, ini juga elektronnya 10. Ini namanya isoelektron. Isoelektron. Ini AR 18, ya AR 18. Berarti ini elektronnya berapa? Elektronnya adalah 18. Elektronnya 18. Ya, karena sama dengan proton. Cl 17 ini negatif. Negatif berarti dia menerima 1 elektron. Elektronnya kalau netral berapa? Kalau netral elektronnya 17. Ini negatif berarti 17 ditambah 1. Berapa 17 ditambah 1? Sama dengan 18. Sehingga ini elektronnya di sini 18, ini juga 18. Ini namanya isoelektron.
Demikian materi pada hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan saya yakin Anda bisa memahaminya. Kalau nggak paham, tolong diputar lagi video ini. Insya Allah Anda akan memahaminya dan kita tetap semangat, tetap belajar. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Nah, jangan lupa video ini di-share ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan teman-teman Anda juga membutuhkan dan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Dari saya, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.